radikal, yaitu kejahatan terjadi akibat kondisi sosial yang hanya memperdayakan orang kaya dan mengabaikan mereka yang kurang beruntung. Dan yang kedua, kriminologi kristis, yaitu sebagai bahan rujukan perspektif teori tentang kejahatan yang terjadi karena perbedaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik suatu kelompok. Dan yang ketiga yaitu kriminologi realistis, yaitu berfokus pada kekhawatiran terhadap kejahatan jalanan, rasa takut terhadap akan kejahatan, dan ketakutan menjadi bahan korban kejahatan. Yang keempat, kriminologi feminis adalah bagaimana cara pandang kita melihat dunia, bukan orientasi seksual dalam teori ini. Para feminis menggabungkan perspektif mental wanita terhadap isu-isu sosial yang sensitif khususnya pada wanita. Dan yang kelima, teori panca modern merupakan perubahan dalam melakukan kejahatan yang lebih maju dan berkembang. Hal ini diikuti dengan penggunaan teknologi. Teori ini muncul dari pengalaman masa lalu dan lebih rasional. Dan yang keenam, kriminologi perdamaian adalah sebuah perspektif dalam kriminologi yang menekankan kejahatan. Perkembangan ini muncul sebagai reaksi terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang dianggap kurang efektif dan seringkali yang seringkali membentuk situasi. Dan yang ketujuh yaitu teori konflik menurut waktu dan sosial. Yang pertama itu, kejahatan itu dinamis dan merupakan suatu kejadian, bukan hal atau kondisi. Meskipun mungkin seseorang melakukan kejahatan, itu adalah peristiwa lain dalam berlangsungnya waktu sosial. Penyebab kejahatan dia menggunakan kata waktu yang dimaksudkan untuk menyangkut perubahan sebagai contoh kurangnya rasa hormat pada orang lain. Menurut Black, konflik dapat terjadi di mana-mana. Hal ini sebagai akibat perbedaan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Sebagai contoh, memperkosa orang asing merupakan pelanggaran yang lebih berat daripada memperkosa pasangan sendiri. Pergerakan dalam waktu sosial menurut Black dapat menarik kontrol sosial yang lebih besar. Contohnya, kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan kekerasan karena hilangnya status sosial individu di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kriminologi narapidana. Kriminologi narapidana adalah cabang kriminologi yang khususnya mempelajari tentang narapidana, baik dari segi perilaku, penyebab, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Kriminologi narapidana bertujuan untuk memahami fenomena kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, serta bagaimana sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan memengaruhi kehidupan mereka. Ada hal yang penting perlu diketahui tentang kriminologi narapidana. Yang pertama itu penelitian. Kriminologi narapidana melibatkan penelitian tentang perilaku, karakteristik, dan latar belakang narapidana. Penelitian ini dapat menggunakan berbagai metode seperti survei, wawancara, dan analisis data, dan pemahaman tentang kejahatan. Kriminologi narapidana berusaha untuk memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan dan bagaimana mereka terlibat dalam sistem peradilan pidana. Kriminologi narapidana juga mempelajari bagaimana lapas memengaruhi narapidana, baik secara positif, reliabilitas, maupun negatif. Reliabilitas kriminologi narapidana juga berkontribusi dalam